Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Ibrahim, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu yaitu Ustadz Abdurrahman MPD, judul Sejarah Bahasa Indonesia. Ya, kita masuk di pembagian A, yaitu pendahuluan. Sebagaimana kita ketahui bersama, secara sederhana saja, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Ya, selanjutnya kita masuk di pembagian B, yaitu latar belakang. Yang pertama, informasi video. Judul Sejarah Bahasa Indonesia, kapan lahir dan bagaimana perkembangannya. Pembuat video Rahmat Petugaran diupload pada 1 bulan yang lalu. Durasi video yaitu 10 menit 49 detik. Review dari saya Zulkifli Ibrahim. Ya, kita masuk di yang kedua, resensi video. Bahwa bahasa Indonesia itu lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada leluhur dulu, orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang memiliki intelektual yang sangat tinggi, mereka tahu bahwa memiliki peran yang penting untuk mempersatukan bangsa. Dan Sumpah Pemuda memiliki dua implikasi, yaitu implikasi praktis dan implikasi politis. Apa itu implikasi praktis? Yaitu implikasi praktis adalah ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Orang-orang yang berbagai latar belakang kebudayaan dan suku memiliki alat komunikasi yang sama sehingga berkomunikasi dengan lancar. Dan implikasi politis adalah orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama. Oleh karena itu, mereka merasa berada pada komunitas yang sama. Dan ada 2 titik penting untuk menentukan bahasa Indonesia lahirnya kapan. Yaitu yang pertama secara politis dan yang kedua secara yuridis. Ya, kita masuk yang pertama secara politis. Bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Dan yang kedua secara yuridis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan dan diundangkan. Pada pasal 36 telah disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Perubahan bahasa Indonesia bisa ditelusuri menjadi 4 aspek. Yang pertama, perkembangan aspek leksikon, bahwa jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia terus bertambah. Dan yang kedua, perkembangan semantik, yaitu kata atau istilah memiliki perubahan makna, yaitu perluasan, penyempitan, pergeseran, peyorasi, dan ameliorasi. Dan yang ketiga, perkembangan fonologi adalah perubahan pelafalan atau pengucapan pada satuan bahasa tertentu. Dan yang keempat, perkembangan gramatikal adalah perubahan formula atau kaidah, cara dalam menyusun kalimat. Penjelasan aspek di atas bahwa bahasa Indonesia bersifat dinamis, terus berkembang karena tidak ada bahasa yang sempurna. Bahasa itu akan terus berkembang mengikuti zaman perkembangan dan muncul bahasa yang baru. Dan kita masuk di pembagian C, yaitu kelebihan video. Yang pertama, video ini telah memberikan banyak hal tentang kegunaan bahasa Indonesia, mulai dari asal dan kapan lahirnya bahasa Indonesia. Dan yang kedua, video ini telah menjelaskan secara singkat dari munculnya bahasa Indonesia. Dan yang ketiga,
video ini telah menjelaskan langkah-langkah dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dan kita masuk di pembagian D, yaitu kekurangan video. Pada video tersebut tidak dijelaskan secara ritual bagaimana munculnya atau terciptanya bahasa Indonesia dan tidak mengetahui siapa yang menemukan bahasa Indonesia. Dan kita masuk di pembagian E, yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa ini juga sebagai antar budaya dan antar daerah. Dengan bahasa ini kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Sekian dari saya, Zulkifli Ibrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.